Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najmatul Arfiasa Putri, NIM 2013-2010 65, mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Pardeko Bukit Tinggi. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan vaksin COVID-19 yang dibimbing oleh dosen Ibu Santria Deli Susanti SST MKes. Vaksin adalah bagian dari virus. Virus diolah sedemikian rupa dan sudah tidak berbahaya lagi bagi manusia. Kemudian bagian dari virus itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia sebagai vaksin. Imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Vaksin COVID apa saja yang bisa kita dapatkan? Setiap orang hanya akan mendapatkan satu jenis vaksin. Dalam keputusan Menteri Kesehatan, hanya ada 6 vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Nah, mari kita simak penjelasan ke-6 vaksin tersebut. Yang pertama yaitu vaksin COVID-19 Pfizer dan BioNTech. Perusahaan Pfizer dan BioNTech mengumumkan vaksin COVID-19 mereka memiliki efektivitas lebih dari 90%. Vaksin Pfizer disebut tidak menimbulkan efek samping yang serius, hanya menyebabkan kelelahan, demam, dan nyeri otot dalam waktu yang singkat. Pemerintah mengimbau agar orang yang memiliki riwayat alergi untuk tidak menerima vaksin ini. Selanjutnya, vaksin COVID-19 Moderna. Vaksin ini diperuntukkan bagi kelompok usia 18-55 tahun. Efek samping vaksin COVID-19 seperti demam, menggigil, kelelahan, dan sakit kepala umum terjadi setelah mendapatkan dosis kedua. Pada bagian yang disuntik, kemungkinan akan timbul sedikit bengkak, kemerahan, dan nyeri yang akan hilang dengan sendirinya. Efek samping ini tidak berbahaya dan akan hilang dalam waktu kurang lebih dari 7 hari. Selanjutnya, vaksin AstraZeneca. Para peneliti secara khusus mempelajari vaksin ini pada 160 orang relawan berusia 18-55 tahun. Peneliti mencatat tidak ada efek samping serius pada semua usia, dan relawan usia lanjut pun menghasilkan antibodi sebanyak yang dihasilkan oleh relawan usia lebih muda. Selanjutnya, vaksin Sinovac. Efek samping yang dirasakan setelah menerima vaksin ini adalah demam, sedikit nyeri di badan, dan rasa kelelahan yang akan hilang dengan sendirinya. Selalu pemerintah mengimbau bagi riwayat alergi diharapkan tidak menggunakan vaksin COVID-19 ini. Jadwal vaksinasi COVID-19 tahun 2021. Yang pertama, periode 1 yaitu dari bulan Januari sampai April 2021 diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi dokter yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, periode 2 yaitu dari bulan Januari sampai April 2021 diperuntukkan untuk petugas pelayanan publik yaitu TNI atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, serta perusahaan lainnya, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kelompok usia lanjut di atas 60 tahun. Yang ketiga yaitu periode 3 dari bulan April 2021 sampai Maret 2022 yang diperuntukkan untuk masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Yang keempat yaitu periode 4 dari bulan April 2021 sampai Maret 2022 diperuntukkan untuk masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Alur pemberian vaksin COVID-19. 4 alur meja pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Meja 1 yaitu pendaftaran. Di pendaftaran ini, penerima vaksin verifikasi calon penerima vaksin COVID-19 sesuai tanggal yang telah ditentukan. Kemudian verifikasi data dengan aplikasi Picker vaksinasi pada komputer atau laptop atau HP atau secara manual. Kemudian penerima vaksin lanjut ke meja 2 yaitu analisis kesehatan. Di analisis kesehatan ini, petugas kesehatan men-screening anamnesa, pemeriksaan fisik sederhana, identifikasi kondisi penyerta atau komorbid, kemudian edukasi vaksinasi COVID-19. Lanjut ke meja 3 yaitu pelaksanaan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, penyuntikan vaksin dilakukan vaksinator yang terlatih. Petugas mengisi memo yaitu nama sasaran, nomor NIK, nama vaksin, dan nomor bat vaksin. Kemudian lanjut ke meja 4 yaitu pencatatan vaksinasi. Petugas input memo ke aplikasi hasil dan pencatatan manual, pemberian kartu vaksinasi manual atau elektronik. Kemudian penerima vaksin tunggu 30 menit untuk antisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau cuti. Setelah 4 meja dilalui dan menunggu selama 30 menit, penerima vaksin diperbolehkan untuk pulang. Tempat pelayanan vaksin COVID-19 ini bisa kita dapatkan yaitu di rumah sakit pemerintah atau swasta, puskesmas dan puskesmas pembantu, kemudian klinik pemerintah atau swasta, dan unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang